yakni teori evolusi jerapah menurut analisisnya Lamarck dan analisisnya Darwin. Kemudian kalian menemukan satu informasi bahwa untuk evolusi yang disebutkan Lamarck intinya adalah organ tubuh yang sering digunakan itu akan berkembang, dan perubahan yang dimunculkan akibat perubahan lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan itu diwariskan. Sementara untuk pendapatnya Darwin bahwa evolusi itu terjadi karena seleksi alam, artinya organisme yang memiliki karakter fisik yang bisa beradaptasi dengan alam, maka itu akan survive dan mengarahkan pada evolusi organisme tersebut. Lebih lanjut bahasanya adalah tentang petunjuk evolusi. Berbagai petunjuk yang menunjukkan telah terjadi evolusi pada makhluk hidup, di antaranya yang pertama adalah fosil. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk kita singgung bahwa sekarang kita temukan jerapah itu semuanya berleher panjang. Nyatanya ditemukan pula sisa tulang belulang jerapah yang telah membatu itu lehernya pendek. Nah, dari sana itu nampak adanya perubahan pada morfologi makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah anatomi perbandingan. Nah, anatomi perbandingan di sini itu bagian dalam tubuh organisme, gitu, Rek, maksudnya, Rek. Jadi kalau kamu mencermati kelompok mamalia, kelompok vertebrata ya. Kelompok vertebrata itu kan secara anatominya itu ada kesamaan gitu loh, sehingga diasumsikan dari satu makhluk hidup kemudian dia berevolusi menjadi vertebrata. Adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Nah, ini siapa yang bisa mencontohkan bahwa ada evolusi pada makhluk hidup dengan melihat adanya alat-alat tubuh yang tersisa? Apa yang sama yang bisa kamu temukan antara ayam dengan reptil? Bentuk jari kaki. Iya. Ada yang pernah makan ceker? Itu kan kalau kamu amati seperti sisi kan. Jadi kakinya ayam itu kan ada semacam kayak sisinya kan. Dan sisi itu mirip seperti kepunyaan reptil. Sehingga diasumsikan ayam atau kelompok Aves ya, itu dulu satu makhluk hidup dengan reptil. Berevolusi menjadi ayam, berevolusi menjadi reptil. Sama seperti sebelumnya, burung finch itu awalnya satu. Terus berevolusi menjadi paruhnya gede, ada lagi berevolusi menjadi paruhnya runcing, ada lagi yang berevolusi tetap nggak berubah, paruhnya tetap sedang. Jadi itu adalah berupa asumsi-asumsi. Yang keempat, perbandingan fisiologi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, karena di sini ada tulisannya. Pada poin 4 dan seterusnya itu. Kemudian ini, embriologi perbandingan. Ini pernah muncul pada bahasan Bimbel UTBK ya. Saya coba menampilkan di sini, Rek. Nah, ini
Kan ini kan pernah saya tambahkan di Bimbel UTBK ya. Kalau kita mengamati perkembangan embrio dari ikan, salamander, kura-kura, aves, kemudian kelinci manusia, yang ini semua merupakan perkembangan embrio untuk kelompok vertebrata, ternyata pada tahap awal pertama itu semuanya mirip ya. Bahkan pada manusia pun memiliki celah insang di dekat telinganya. Nah, di sini itu berarti dimungkinkan, meskipun kamu nggak boleh berbenturan sama logi kamu, Ren. Itu dulu awalnya di sini satu makhluk hidup. Jadi di sini satu makhluk hidup, entah itu makhluk hidup apa gitu kan. Dia berevolusi menjadi ikan, berevolusi menjadi salamander, menjadi kura-kura, menjadi burung, menjadi kelinci, menjadi manusia. Dan semuanya survive sampai sekarang. Jadi sama seperti mekanisme evolusinya burung finch gitu loh. Perkawinan-perkawinan, kemudian ada variasi, dan itu survive sampai sekarang. Yang kemarin pada soal UTBK itu ini termasuk evolusi divergen ya. Dari satu makhluk hidup menjadi banyak. Itu namanya divergen. Oke, kembali ke modulnya. Variasi antar makhluk hidup dalam keturunan. Kalau kamu mengamati ya, ketika seekor kucing melahirkan anaknya, itu kan bervariasi kan warna-warna bulunya. Bahkan sampai mukanya itu moncong, tidaknya itu kan bervariasi. Itu sebagai gambaran bahwa semakin banyak variasi yang muncul, maka nanti akan berpeluang untuk memunculkan individu baru. Nah, itu loh maksudnya. Sesuai dengan definisi evolusi itu sendiri. Terus perhatikan poin nomor 4. Satu petunjuk evolusi adalah anatomi perbandingan ataupun fisiologi perbandingan. Anatomi perbandingan itu mencakup analogi dan homologi organ. Perhatikan gambar berikut. Ini kamu bisa melihat, Rek, ada tangannya manusia, ada sayapnya burung, ada siripnya paus. Kok paus? Porpoise itu apa? Penyu. Ada siripnya penyu, ada kaki depannya gajah. Kalau kamu mengamati, ada tulang berwarna putih ini ya. Terus ada tulang berwarna biru. Ada tulang berwarna apa ini? Kuning agak kecoklatan ini. Dan ini adalah tulang-tulang yang sama. Jadi kalau kamu mengamati tanganmu manusia, ini yo, namanya ada tulang humerus. Ternyata burung pun memiliki tulang humerus. Kemudian penyu pun juga, ini penyu apa nganu sih? Penyu ini ya. Rek purpose itu penyu Rek. Saya nggak jago bahasa Inggris. Penyu tak paus sih. Porpoise. Lumba-lumba bisa. Oh, lumba-lumba. Astagfirullahaladzim. Jadi siripnya lumba-lumba, kemudian kaki depan gajah, itu tulang-tulangnya podo, Rek. Jadi ono tulang humerus semuanya. Ada tulang radius sama ulna semua. Ada lagi tulang-tulang palanges atau tulang jari. Nah, itu sama semua. Ketika kita menyebut tangan manusia, sayap burung, siripnya lumba-lumba, kaki depan gajah, itu adalah organ-organ yang berhomologi. Sementara sayapnya burung sama sayapnya apa lagi? Lalat, iya benar ya, fly lalat. Sayapnya lalat itu disebut dengan organ-organ yang beranalogi. Oke, sekarang coba kamu definisikan. Apa itu homologi kalau gitu? Apa itu homologi organ?
tangannya manusia, sayap burung, siripnya lumba-lumba, kaki depan gajah, itu adalah organ-organ yang berhomologi organ. Tapi kalau sayapnya burung sama sayapnya lalat, itu adalah organ yang beranalogi. Apa itu kalau gitu terus? Organ homologi sama analogi organ. Kalau homologi itu ada kemiripan tulang-tulangan Ustaz. Kalau analogi itu kemiripan alat gerak. Oke. Kalau kita amati homologi tadi itu secara struktural ya. Sama apa beda? Struktural. Sama. Coba amati fungsinya. Fungsinya di sini beda. Kaki depan gajah untuk berjalan. Siripnya lumba-lumba, ya benar, untuk berenang. Sayap burung untuk terbang. Itu kan beda semua. Tangannya manusia untuk menggenggam. Ya menggenggam apapun ya. Kok menggenggam pasangan yang jomblo merasa tersindir. Untuk menggenggam. Jadi ini itu secara struktur fungsinya itu adalah beda. Maka itu disebut dengan homologi organ. Tapi kalau kamu mengamati sayapnya lalat sama sayap burung, itu secara struktur sama apa beda? Secara struktur sama apa beda? Beda. Beda. Ini nggak punya tulang-tulang seperti ini loh. Tapi secara fungsi sama-sama untuk terbang ya. Nah sekarang kamu sudah bisa menemukan nanti akan ada seputar soal-soal seperti ini. Nanti kamu akan ditampilkan satu fenomena-fenomena. Kalau ini kalau tangannya manusia sama kelelawar, homologi apa analogi? Tangan manusia sama saya kelelawar, homologi apa analogi? Kan kamu bisa menyebut, tangan manusia sama saya kelelawar itu fungsinya sama apa beda? Beda. Beda. Strukturnya Sama. sama. Berarti itu homologi apa analogi organ? Homologi. Kalau siripnya paus sama siripnya ikan lele, homologi organ apa analogi organ? Analogi. Apa? Analogi. Analogi. Sama-sama untuk berenang tapi strukturnya beda. Nah ini simple tapi kamu harus bisa memastikan yo. Pokoknya kalau strukturnya sama, sementara itu fungsinya beda itu homologi. Nah itu bisa dimaksud Untuk homologi organ ini bisa kita buat satu informasi bahwa makhluk hidup yang tertera di sini itu kemungkinan dari satu makhluk hidup berevolusi menjadi beberapa makhluk hidup. Karena dia memiliki struktural yang sama. Sementara kalau itu analogi organ, bisa kita buat satu informasi ketika suatu daerah, kok di sana ditemukan banyak sekali hewan yang beranalogi, berarti ekosistem tersebut atau lingkungannya sangat cocok untuk organisme dengan organ-organ tersebut gitu loh, Red. Contoh,
di suatu daerah itu kok ditemukan banyak banget burung sama hewan-hewan terbang. Oh, berarti daerah itu sangat mendukung untuk evolusi hewan-hewan yang terbang. Itu maksudnya. Oke, nah ini yang cukup membingungkan ini. Mekanisme evolusi ini. Hasil perkawinan secara acak tidak akan mengubah populasi tertentu. Penghitungan populasi secara acak tersebut dapat ditentukan dengan hukum Hardy-Weinberg. Loh, katanya evolusi itu nggak ada hukum, Mister. Ini bukan berbentuk membuktikan makhluk hidup itu berubah dari satu menjadi bagaimana bentuk morfologinya. Tetapi dari penghitungan itu bisa ditemukan gitu. Kayak misalkan dalam suatu populasi orang, berapa sih yang membawa sifat gitu loh, itu bisa dihitung. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam populasi dapat tetap distabilkan dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi. Syaratnya adalah ada 5 IG. Perkawinan acak, ada seleksi alam, jumlah populasi besar, tidak terjadi mutasi maju ataupun mundur ataupun surut, tidak ada migrasi. 5 poin ini hafal norek, karena ini kadang-kadang sering keluar. Syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Oke. Nah, kita bahas bagaimana evolusi jerapah ya. Kan di antara pendapatnya Lamarck sama Darwin, yang paling logis yang sabar Darwin. Darwin ya. Berarti dulu itu ada jerapah leher panjang sama leher pendek. Kemudian sekarang menyisakan jerapah leher panjang. Saya tanya, bagaimana jerapah itu kok bisa leher panjang, leher pendek? Apa yang menyebabkan jerapah itu leher panjang sama leher pendek? Seleksi alam. Oke. Sekarang menyisakan jerapah leher panjang itu karena seleksi alam. Nah, bagaimana kok bisa ada jerapah leher panjang, ada jerapah leher pendek? Saya buat pembanding pertanyaan. Bagaimana ada seorang kok rambut keriting, ada rambut lurus? Gennya beda. Karena gennya ya. Berarti bisa kita temukan satu fenomena. Jerapah itu bisa berleher panjang karena dia memiliki gen leher panjang. Jerapah itu bisa berleher pendek karena memiliki gen leher pendek. Sekarang semua jerapah lehernya panjang. Berarti di sini ada gen yang punah. Gen apa itu? Jerapah leher pendek. Gen jerapah leher pendek kan? Itu kan sudah punah. Menyisakan gen jerapah leher panjang saja. Nah, sekarang saya punya fenomena. Ini ada perkawinan. Hewan. Hewan. Jadi ini satu jenis hewan yang sama, tetapi fenotipnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Tinggi itu dominan, maka dia dilambangkan T besar. Pendek itu resesif, dilambangkan T kecil.
Perkawinan antara hewan tinggi sama pendek. Gamet kira-kira F1 ini tadi apa? Genotipe gimana? Yang besar ke kecil. Oke. Penampakannya tinggi apa pendek? Tinggi. Tinggi. Anak-anaknya podo kawin kabeh. Salah. Hasilnya F2 ini ya apa, Rek? Perbandingannya gimana? Iya. Tinggi banding pendek berapa? Berapa? 3:1. 3:1. Nanti di sini untuk akan ketemu ini ya. Eh, gini ya. Gini ya. Oke. Rek, yang saya kasih kotak ini yang mana jawabannya? D. Yang mana? D. Dari gen tinggi.
G1 pendapat C lebih sedikit dari gen tinggi. Ada lagi pendapatnya beda? Rek, bentar yuk, ono tamu.
Ya, sorry Rek ya. Oke, kembali ke bahasan ini. Kalau perkawinan demikian itu terus berlangsung selama 350 juta tahun. Bagaimana nasib gen pendek? Menurut kalian sama dengan gen tinggi, lebih banyak dari gen tinggi, lebih sedikit dari gen tinggi atau punah? Tadi satu pendapat itu adalah yang C, lebih sedikit dari gen tinggi. Ada lagi pendapat yang lain? Sepakat semua? C? Ada punya pendapat beda? Sepakat, Rek? Oke. Rek, coba perhatikan, Rek, pertanyaannya, Rek. Pertanyaannya adalah fokus pada apa yang saya lingkari. Apa itu, Rek? Gen bisa. Gen. Gen tinggi dilambangkan T besar. Gen pendek dilambangkan T kecil. Perhatikan iki, Rek. Ketika dilakukan persilangan iki, perbandingan T besar banding T kecil piro? DF2 nih. 1, 2, 3, 4. Yang T besar berapa? 3. Loh, 1, 2, T besar kali 2. Berapa? 4. 4. T kecil? 1, 2, kali 2. Yang ini. 4 juga. 4 juga. Berarti di sini saja, di F2, perbandingannya T besar sama T kecil, sama apa bedo? Sama. Maka, kalau itu berlangsung selama 350 juta tahun, bagaimanakah nasib gen pendek? Sama. Inilah yang disebut sama Hardy-Weinberg. Bahwa keberadaan gen ini, frekuensi gen, di dalam suatu populasi, itu nggak akan berubah. Tetap, kalau memenuhi beberapa syarat. Syaratnya itu apa, Rek? Iki lo lihat. Perkawinan secara acak. Artinya apa? Hewan pendek itu bisa kawin sama hewan tinggi, bisa kawin sesama pendek, atau bisa kawin sesama kayak gini tadi. Terus yang B, seleksi, tidak ada seleksi alam. Artinya apa? Hewan tinggi sama pendek itu kemampuan hidupnya sama. Sehingga nanti nggak akan ada gen yang hilang. Nah, pertanyaannya adalah, coba lihat ini. A sampai E. Keadaan yang disampaikan di A sampai E ini mungkin keadaan A sampai E mungkin nggak terjadi di alam. Kalau kamu mengamati di dunia satwa, hewan kawin itu milih enggak? Kalau kamu mengamati di dunia satwa, hewan yang mau kawin itu milih enggak? Akan ketemu pokoknya dikawin. Milih. Milih. Berarti yang A ini apakah berlaku di alam? Apakah terjadi? Enggak. Tidak. Terus, tidak ada seleksi alam. Kalau tidak ada seleksi alam, Rek, sampai sekarang jerapah leher pendek itu masih ada. Mungkin nggak yang B ini terjadi di alam? Tidak ada seleksi. Nah, karena kelima hal ini itu di alam tidak mungkin terjadi, maka frekuensi gen itu pasti berubah.
Kalau berubah, maka nanti akan menyisakan gen-gen unggul yang tetap survive sampai sekarang, yang menyebabkan itu terjadi evolusi. Karena kelima ini nggak terjadi di alam itu. Makanya terjadi evolusi. Itu maksudnya poin mekanisme evolusi itu. Lah berarti yang disampaikan sama Hardy Weinberg 5 hal ini nggak berlaku, apa nggak penting, Mister. Wong itu di alam nggak pernah terjadi. Yang bisa kita ambil pertama adalah karena kelima hal ini tidak alam tidak pernah terjadi, makanya akan terjadi perubahan gen di dalam populasi. Gen-gen yang tidak unggul akan terseleksi, akan hilang dari populasi, menyisakan gen-gen yang unggul yang nanti akan mengarahkan evolusi makhluk hidup tersebut. Nah, itu satu poin pentingnya. Yang kedua adalah dari temuannya Hardy Weinberg ini kita bisa menghitung keberadaan gen di dalam populasi pakai rumus kimia, rumus yang ada di bawah ini. Nah, ini waktumu sampai 9.40 ya. Kalau saya lihat jadwal sampai 9.40. Berarti nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya untuk kita fikskan bagaimana temuannya Hardy Weinberg terkait tentang bagaimana cara menghitung frekuensi gen di dalam populasi. Nah, apa ya kita kan ya? Oke. Terima kasih untuk partisipasi aktif teman-teman 12.1. Semoga apa yang kita jadi bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.